Datang di channel video saya. Pada kesempatan video saya kali ini, saya mau mengajak Anda untuk memahami surah Al-Ankabut ayat 12. Perlu diingatkan bahwa di sini kami bukan bermaksud memberi tafsiran atas surah Al-Ankabut ayat 12. Sama sekali bukan, ya. Kami hanya berusaha memahami wahyu Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 12. Pertama-tama mari kita baca wahyu Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 12. Di sana tertulis, orang-orang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kamu, dan seterusnya. Nah, ini diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah. Kata-kata Allah, kalimat Allah yang diucapkan oleh Allah kepada Muhammad. Orang-orang yang beriman itu adalah orang Islam, para pengikut Muhammad. Nah, menjadi pertanyaan kita itu adalah siapa yang dimaksud orang kufur? Karena kalau kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya sama sekali tidak dijelaskan. Ya, sama sekali tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang kufur ini. Ya, memang bisa dikatakan bahwa orang-orang yang kufur ini adalah orang-orang yang bukan Islam. Karena wahyu ini masuk dalam kelompok surah Makkiyah, maka mereka itu adalah orang bukan Islam yang ada di Mekah. Tetapi menjadi pertanyaan siapa yang dimaksud? Karena orang-orang yang kufur yang ada di Mekah pada waktu itu bisa saja orang Yahudi, orang Arab, orang Kristen, Zoroaster, orang Hindu, dan masih banyak contoh lain. Nah, yang mana yang dimaksud oleh Allah itu sebagai orang-orang yang kufur, yang pernah berkata kepada umat Islam, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa kamu. Itu. Karena kalau dikatakan orang Arab, jelas tidak. Orang Yahudi juga tidak. Zoroaster apalagi, Hindu juga apalagi. Apakah Kristen? Kalau kita memperhatikan dua kata kunci, yaitu memikul dosa, maka kita bisa mengatakan, ya, kita patut menduga bahwa ini merujuk kepada orang Kristen. Jadi saya membayangkan wahyu Allah itu konteksnya tuh begini, ya. Jadi suatu hari ada orang Kristen, dia berkata kepada pengikut Muhammad, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Dan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allahnya itu gelisah, takut, jangan-jangan nanti pengikut Muhammad ini meninggalkan Muhammad. Karena itulah Allah buru-buru ketemu Muhammad, lalu disampaikanlah kalimat ini. Atau kemungkinan lain, ya, bisa saja suatu hari pengikut Muhammad ini ketemu dengan orang-orang Kristen, lalu orang Kristen ini berkata, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Mendengar itu, Muhammad ini langsung kejang-kejang seperti ayan, ya, mulut berbusa. Lalu ketika dia sadar, dia susunlah kalimat seperti ini. Lalu dikatakan, inilah wahyu Allah yang saya dapat tadi ketika saya kejang-kejang. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Yang mana yang benar kita tidak tahu. Ya. Tapi kenapa merujuk kepada Kristen? Karena kata kunci. Tetapi apakah benar? Ya, apakah benar orang Kristen ada mengatakan demikian? Terus terang saya juga merasa ragu. Karena apa? Yang memikul dosa dalam konsep kekristenan, yang memikul dosa itu bukanlah umat, tetapi Yesus Kristus. Ya, ini ditegaskan dalam surat pertama Petrus ayat 24.
Ya, ia ini adalah Yesus. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, inilah yang dimaksud dengan konsep penebusan dosa. Nah, tapi sekali lagi ya, bukan umat yang memikul dosa, tetapi Yesus Kristus. Nah, jadi tidak sama persis. Oleh karena itulah, tetap kita meragukan ya, siapa yang mengatakan itu? Orang-orang kufur mana yang mengatakan demikian? Jadi wahyu Allah ini sama sekali tidak bisa diverifikasi. Ya, alias tidak jelas. Gitu ya. Nah, berangkat dari itu kita dapat mengatakan sesuatu ya tentang wahyu Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 12 tadi ya. Yang pertama, Allah Islam ini asal bicara saja, ngomong ngawur, tanpa dasar, tanpa bukti. Ya, itu. Karena tidak bisa diverifikasi. Siapa orang kufur yang mana yang mengatakan itu? Kan tidak bisa diberi pembuktian. Yang kedua, Allah ini sibuk menanggapi celoteh remeh orang yang tidak jelas. Itu. Seandainya pun ada yang mengatakan itu, siapa? Jangan-jangan itu yang ngomong itu anak kecil. Dan anak kecil itu yang ditanggapi. Kan aneh. Gitu. Catatan yang ketiga, Allah Islam ini gagal paham. Ya, Allah Islam ini gagal paham. Memang kita tidak tahu apa maksud memikul dosa. Apakah itu umat Kristen yang umat yang memikul, atau jangan-jangan yang dimaksud yang ditangkap itu adalah Yesus. Itu. Jelas nampak di sini Allah itu gagal paham. Dan karena Allah itu gagal paham, maka tampak Allah Islam itu tampil bodoh. Nah, demikianlah beberapa ulasan kami atas wahyu Allah dalam surah